Dan saat ini kita akan membahas trending yang pertama terkait film dokumenter Dirty Vote yang dirilis di YouTube pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang sebetulnya cukup menggemparkan publik karena katanya ya ini isinya mengungkap kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, ini menuai ragam sorotan dan perbincangan karena dirilis pada hari Minggu dan sudah ditonton lebih dari 5 juta kali ternyata ya. Nah, Dirty Vote ini dibintangi oleh 3 orang pakar hukum yaitu Bivitri Susanti, kemudian Ferry Amsari dan Zainal Arifin Mohtar. Ketiganya mencoba mengulik ya sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu meski mendobrak tatanan demokrasi. Dan kalau kita bisa lihat nih, ini cuplikannya ya saat ini yang bisa kita lihat bersama di layar Metro TV dari film Dirty Vote yang berdurasi 1 jam 57 menit. Memang ada fakta-fakta menarik ya di balik adanya Dirty Vote ini. Karena kalau kita mengutip dari media sosial @PSHK Indonesia, Dirty Vote ini menjadi dokumenter yang dibintangi oleh 3 pakar hukum tata negara. Dan dijelaskan kalau penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, bagaimana ini dampaknya terhadap demokrasi kita. Begitu kalau dari media sosialnya PSHK Indonesia. Ya, jadi ada beberapa rangkuman ya terkait film Dirty Vote full movie ini yang mungkin sudah ditonton tadi lebih dari 5 juta orang. Ternyata ada di dalamnya termasuk kasus penyelewengan dana desa begitu ya. Kemudian juga penyelewengan bansos juga ada di dalamnya, tidak digunakannya data kesejahteraan terpadu dan juga soal kabinet berkampanye. Jadi ada beberapa hal yang memang dibahas seperti itu. Dan apalagi nih kalau kita tahu dengan film ini ada 20 penjabat yang ditunjuk untuk mengamankan perolehan suara yang kita tahu lebih dari 50% dari total daftar pemilih tetap pemilu 2024. Nah, dalam film durasinya berapa? Hampir 2 jam ya? 1 jam 57 menit. Nah, ini dijelaskan juga tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu ya, melainkan bagaimana proses pemilu itu berlangsung. Dan di dalam film Dirty Vote itu memang ada pesan-pesan, kemudian kalau kita lihat bersama dan kita tonton bersama, ini kita jatuhnya jadi spoiler ya. Tapi gak apa-apa, kita melihat bagaimana di dalam film itu ada ketidaknetralan beberapa menteri yang masih menjabat namun tergabung dalam tim kampanye dan tidak mengajukan cuti. Ini menjadi salah satu perbincangan dalam Dirty Vote, kemudian adanya penyelewengan bansos tadi yang sudah disampaikan oleh Naila, dan juga yang menarik lainnya kemudian ada partai kecil pecahan partai besar yang diloloskan KPU untuk mengikuti pemilu tahun 2024. Jadi ada penyalahgunaan kekuasaan terkait nepotisme, ini juga disorot ya, yang terkait dengan pelanggaran etik MK juga ada di dalamnya. Baik, tadi kita sudah lihat kisi-kisi dari film Dirty Vote yang ternyata sudah tidak ada. Nah, sekarang kita pengen ulas lagi, ternyata Dendi Laksono buka suara alasan bikin dokumentari Dirty Vote. Katanya ramai diperbincangkan masyarakat dan ini mengulas perbincangan ya untuk menuju pemilu. Kenapa sih akhirnya kemudian mau begitu ya untuk mendokumentari film ini begitu. Dia menampilkan 3 ahli ya seperti itu ya. Jadi katanya dia menyoroti bagai putusan MK seperti itu ya, dan juga hal-hal lainnya yang juga turut dibahas dalam film dokumenter ini. Dan yang menarik lainnya sebetulnya tayangnya saat masa tenang pemilu 2024. Karena tanggal 11 benar-benar tanggal 10 selesai kampanye akbar, tanggal 11 masa tenang, bam, keluar langsung. Mungkin karena banyak juga yang pengen tahu apa isi dari film itu, tapi sudah tidak ada lagi, sudah hilang gitu ya. Jadi pencariannya juga semakin tinggi. Kita lihat apa kata warganet tanggapannya terkait trending Dirty Vote ini. Siapa saja tuh Jessica, dibacakan. Yang pertama di Facebook ada dari Zainal Falah. Indonesia beruntung punya anak-anak bangsa yang membongkar skenario penghancuran demokrasi pemilu 2024. Oke, kita lihat lagi dari Mas Mux XXX. Ini namanya kampanye hitam yang dimasukkan dalam, itu menurutnya ya seperti ada kampanye hitam. Terus kata Karisati Golpe XXX, mari dirasakan cuma rekayasa apa fakta, jangan mendukung sebelum nyesal. Oke.
Dan selanjutnya masih ada komentar lagi di Facebook dari Yarif Umbul. Banyak mengandai-andai dan mengkait-kaitkan kejadian yang mungkin kebetulan. Untuk mereka yang sudah pada nonton, seperti itu tanggapannya. Nah, gimana nih kalau bagi kalian di TikTok maupun di Instagram boleh memberikan komentar, karena kalau kita lihat sebetulnya Dirty Vote ini juga mendapatkan komentar dari beberapa pihak, baik dari Timnas Amin, kemudian Timnas nomor 2 dan juga 03 dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ya, sepertinya belum banyak yang berkomentar di sini menanggapi film yang ternyata sudah tidak bisa ditonton seperti itu, ataupun juga belum nonton nih banyak ya. Iya, jadi film dokumenter Dirty Vote yang berisi tentang dugaan kecurangan pemilu 2024 menuai pro kontra ya pemirsa, karena banyak yang mendukung, ada pula yang menilai Dirty Vote berisi fitnah. Surakarta menunjukkan pejabat, bupati, wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah. Film dokumenter terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 Dirty Vote menuai polemik. Ada yang tersinggung, ada pula yang mendukung. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman misalnya, ia menyebut film dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah dan narasi kebencian yang tidak berdasar. Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Tak sampai di situ, Habibur Rahman juga mempertanyakan kapasitas para pakar hukum yang hadir di film tersebut. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi. Berbeda dengan TKN Prabowo Gibran, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menilai temuan yang diungkap dalam film Dirty Vote merupakan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis berpendapat film Dirty Vote bisa menjadi pengingat soal maraknya pelanggaran di pemilu 2024. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi. Todung menyebut film ini memberikan pendidikan politik yang penting bagi masyarakat dan berharap tidak ada pihak yang bereaksi berlebihan. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik. Rumah produksi Watchdog baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote. Film yang disutradari dan Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di pemilu 2024. Film ini dibintangi 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mukhtar. Ketiganya mencoba mengulik sejumlah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu meski mendobrak tatanan demokrasi. Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah.
Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Tim Liputan, Metro TV. Ya, jadi kalau kita lihat bersama, Dirty Vote ini ternyata mendapatkan berbagai komentar ya dari ketiga timnas, para calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan tidak hanya menuai komentar dari ketiganya, ternyata komentar di media sosial juga beragam nih. Coba tadi bacakan, saya bacakan. lihat kalau di Instagram beberapa memberikan komentar nih ya. Yang pertama tadi ada yang berkomentar terkait dengan Dirty Vote. Sebentar ya, kita akan cek-cek. Kalau ini dari TikTok dulu nih, Jessica nih ada Boleh, beberapa silakan. dari Hani. Dirty Vote keren, terus keren nih, saya udah nonton. Ya kerennya seperti apa? Tolong diulas lagi nih biar kita juga lebih tahu masukannya seperti apa sih. Kalau di gitu. sini ada apa esensinya dari film itu? Apa hanya sekedar merefleksi di masa tenang atau memperlebar narasi kontradiktif sehingga sikon semakin tidak adem? Kemudian ada juga yang berkomentar padahal tahun-tahun yang lalu nggak banyak drama. Ada yang berkomentar sudah nonton nih Kak. Oke, tanggapannya gimana tuh yang sudah nonton ya? Ada lagi dari Iwan Limbera sudah dan kesimpulannya Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi nih, pemilu 2024 emang penuh dengan dramanya. Kenapa nggak sekalian drakor aja? Jangan dong drakor aja. Oke, boleh juga absen-absen di sini, sampaikan dari daerah mana saja dan nanti nyoblos di mana. Nah, bukan hanya soal Dirty Vote yang mendapat ragam komentar atau tanggapan dari warganet, tapi juga serangan fajar. Apakah sudah dirasakan di sekitar wilayah Anda? Dan kita akan membahas terkait serangan fajar usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.